Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedulur kabeh, dheweke nang wakile dhewek segmen kedua. Nek wingi dhewek wis ngobrol karo caleg PKS untuk DPR RI. Siki dhewek ngobrol karo caleg sing lokal Banyumas bae yang akan maju di Dapil berapa Mas? Dapil 2 itu kecamatan mana aja Mas? Kecamatan Sokaraja, Kembaran, Sumbang, dan Baturadèn. Mas Arki Gilang Wahab, Dapil 2, Golkar, nomor urut 7. Nomor urut 7. Nomor urut 7. Nah, kebetulan Mas Arkinya panggilannya Arki apa Gilang Mas? Lebih di familiar dengan Gilang. Mas Gilang. Di sini ya. Oke. Mas Gilang ki kakang kelasnya Nyong, gak pas SMA. Nah, aku ya sering komunikasi, sering kontak-kontakan, kebetulan pada nang Pramuka. Jadi Mas Gilang ini alumni dari ITB. Rekam jejaknya setelah lulus dari kampus, beliau mengembangkan diri di Technopreneur, yaitu menciptakan teknologi, drone, dan segala macamnya untuk membantu banyak klien ya. Salah satu yang besar itu BPN ya Mas berarti ya? Ya, BPN, Pertamina, termasuk ada beberapa klien kita di luar negeri, di Filipina, di Malaysia, di Hong Kong juga ada klien kita di sana yang beberapa pekerjaan kita kerjakan di sana juga. Jadi ya itu membuktikan bahwa orang kita tuh bukan orang ece-ece, orang kita tuh bisa sampai ke sana-sana gitu. Nah, rungokna gue dulur. Karyawannya wis pira Mas? Alhamdulillah posisi sekarang karyawan total 300. Total 300 orang Mas Dewi. Jadi 300 orang itu sekitar 50 orang di kantor saya di Jakarta, 50 orang di Bandung, dan sekitar 200 orang di sini di Banyumas, di Sokaraja khususnya. Dan dari 300 orang itu 80% wong Banyumas. 80% orang Banyumas. Memang saya prioritaskan itu orang Banyumas. Nah, ini menarik Mas. Kan urutannya kan bangun kantor kan pertama nang Bandung. Betul. Terus nang Jakarta. Wis sukses nang dua kota besar kue, kenapa memutuskan buat balik ke Banyumas? Padahal kan dari segi infrastruktur apa proyek kan lebih banyak di dua kota itu. Kenapa sih malah bangun kantor cabang apa ya? Oke, pertama sejarahnya aku pulang ke Purwokerto, aku bali maring Banyumas, sejarahnya jane permintaan teman-teman dan keluarga. Jadi wis 2 tahun aku dibujuk-bujuk, terutama nang keluarga, wis bali ngeneh lah, aja nang kanang-kanang baik, bapak ibune kangen nang omah, aja atuh-atuh, apa ya enggak ora bisa bangun nang wilayah dewek. Dan orang tua saya dan rekan-rekan saya yakin bahwa potensi di sini juga bagus. Orang-orangnya juga lumayan banyak orang yang memang berpotensi. Kenapa nggak dibikin di sini? Akhirnya 2017 akhir saya memutuskan, oke, saya coba untuk membuat cabang di Sokaraja, di Banyumas gitu. Alhamdulillah diberi amanah untuk mengelola, ada pekerjaan untuk dari BPN untuk sertifikat massal. Ya saya akhirnya membuat cabang di sini dan langsung merekrut karyawan. Dan rekrutmen karyawan di tempat saya unik, cuman saya wawancarai jenengan kepengen kerja apa ora. Nek kepengen kerja, niatan kerja teman-teman, ya wis, saya tidak memandang ijazah, saya tidak memandang pengalaman apa-apa, karena semuanya akan saya training selama 2 bulan. Oke. Nah, Mas Gilang kan ya bisa dibilang sukses lah ya di dunia entrepreneur karena udah bisa memberikan lapangan pekerjaan 300 orang ya tadi Mas ya? Hampir kurang lebih. Nah, pertanyaanku di usia yang semuda ini, kelahiran tahun berapa Mas? Saya lahir tahun 86, September 86. 86, udah sukses di bisnis. Apa yang membuat Mas Gilang akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik praktis, menjadi caleg? Oke, sebenarnya gini, simpelnya saya punya beberapa interkoneksi ke rekan-rekan entah di pusat, entah di luar negeri segala macam. Saya banyak berbenturan dengan birokrasi ketika saya bermasalah atau ingin menggait, mengajak masyarakat untuk berkarya sesuatu. Terkadang ada benturan, sedikit benturan di wilayah itu, walaupun itu tidak terlalu bermasalah. Satu itu, tapi yang kedua, intinya ketika kita berjaya sendiri itu bukanlah hal yang nikmat. Ketika kita bisa berjaya bersama-sama, apalagi bermanfaat buat masyarakat, itu cita-cita. Jadi beda antara saya mencari uang dan cita-cita saya. Cita-cita saya sendiri memang kepingin dalam hidup saya
saya ingin meninggal dalam kondisi lebih dari 10.000 orang yang mengenyam manfaat dari saya. Gitu, itu memang cita-cita. Gitu. Nah, menarik ya. Nah, misalnya Mas Gilang wis dapat amanah dari masyarakat Dapil 2, mengantarkan Mas Gilang menjadi salah satu anggota dewan di DPRD. Kira-kira programnya, prioritasnya apa nih Mas? Untuk terutama untuk anak-anak muda ya, untuk anak-anak muda sama dunia usaha misalnya, atau pertanian dan yang lain sebagainya. Yang pasti gini, yang namanya posisinya di kita di Indonesia, infrastruktur sangat gencar. Apalagi posisi sekarang kayak sertifikat massal benar memang program nasional yang nantinya bisa untuk mempermudah untuk akses kapital kita ke bank dan segala macam. Hal satu yang harus kita pikirkan, jangan sampai dana-dana itu terbuang sia-sia dan menjadi kredit macet. Bagaimana yang tak unggulkan itu bagaimana caranya kita menggait teman-teman yang ingin usaha, teman-teman yang ingin mengembangkan usaha walau dengan kapital kekuatan mereka masing-masing. Jangan sampai teman-teman UKM itu terjerumus. Caranya gimana? Terutama anak-anak muda zaman sekarang ya. Supply chain kita, supply chain management, supply chain barang, peredaran barang itu betul-betul sekarang banyak yang sudah dikendalikan oleh bisnis-bisnis online ya. Nah, disitulah saya berharap nanti bareng-bareng sama beberapa rekan-rekan yang muda kita bisa guide bareng-bareng teman-teman UKM, kita bisa bikin komunitas bareng untuk memasarkan produk mereka. Karena bukan hal yang tidak mungkin. Saya pun dulu tahun 2013 sampai limbah minyak jelantah saya ekspor sampai ke Belanda, ke Jerman, itu bukan hal yang nggak mungkin. Dan saya ke Hong Kong dan ke wilayah-wilayah lain juga basicnya mereka UKM sama BUMDes gitu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, kita sudah guyub rukun dari dulu. Hal yang kurang adalah mengatur supply, rantai supply itu. Hal yang kurang hanya itu. Itu yang sangat disayangkan. Dan anak muda punya potensi bagus, luar biasa. Sekarang dari mulai kita lihat perputaran dana di Banyumas juga cukup besar, potensi anak muda untuk menggeluti wilayah-wilayah itu juga banyak kesemangatan luar biasa. Kenapa nggak kita bareng-bareng sih? Ayo kita bareng-bareng yang muda ini bantu rekan-rekan yang di UKM yang di desa-desa segala macam. Mereka itu potensinya luar biasa, banyak sekali yang potensi yang luar biasa. Permasalahan utama di bisnis pasti kan selalu di pemasaran, pemasaran dan permodalan. Permodalan hanya yang kedua lah, pemasaran. Nah, sekarang dengan posisi semuanya Internet of Things ya, IoT, itu semuanya bisa berbasis online segala macam, itu hal yang sangat murah untuk memasarkan. Dan saya yakin di Banyumas potensinya luar biasa teman-teman anak muda ini. Disitulah yang kepingin bareng-bareng saya gandeng teman-teman muda untuk ayolah bareng-bareng kita turun ke masyarakat. Dan ini banyak pekerjaan sosial tapi tidak cuma sekedar sosial, itu intinya di situ. Nah, wis krungu kabeh mbok kepriwe visi dan prioritasnya Mas Gilang kalau nanti diberikan amanah untuk menjadi anggota legislatif DPRD Banyumas. Oke Mas, kalimat terakhir monggo Mas, untuk pesan terakhir buat teman-teman si nonton Wakil Dewek. Jadi matur nuwun, ini Mas Brili, yang saya sampaikan bahwa posisi kita itu sekarang bukan saatnya untuk menghujat, posisi kita bukan saatnya untuk menyalahkan, posisi kita itu sudah harus memang jadi orang yang selalu produktif. Dan kita harus menghadapi ke depan dengan optimis gitu, untuk jadi yang paling terdepan. Bukan hal yang nggak mungkin. Karyawan saya yang dari desa sudah ada beberapa yang tersertifikasi nasional walaupun baru kemarin sore ikut saya. Itu bukan hal yang nggak mungkin. Kita punya potensi yang luar biasa dari sumber daya manusia dan yang lain-lainnya. Jadi tetap optimis, tetap produktif untuk jadi yang terdepan. Itu harapan saya untuk semua rekan-rekan, apalagi anak muda. Oke, Arki Gilang Wahab, Golkar, Dapil 2, nomor urut 7. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wakil Dewek, ajak kalian subscribe.